Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Amrina Rosyada, SHMH, selaku pengampu mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kalimah Dafikia dengan NIM 25132000912 dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris kelas A2. Pada kesempatan ujian akhir semester ini, saya telah menyusun sebuah proyek analisis dengan memilih topik nomor 10, yaitu hubungan antara Pancasila dengan hak asasi manusia. Proyek ini saya wujudkan dalam bentuk infografis yang berjudul Harmonisasi Pancasila dan Hak Asasi Manusia, Realita Keadilan dan Kemanusiaan di Indonesia. Ini infografisnya. Dan saya akan taruh di samping. Latar belakang saya mengangkat topik ini adalah karena Pancasila, khususnya sila yang kedua dan kelima, merupakan jaminan mutlak hak asasi manusia di Indonesia. Namun, pertanyaannya adalah sejauh mana pelaksanaan hak asasi manusia di negara ini benar-benar berjalan selaras dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Masuk ke pembahasan inti, mari kita bedah pertanyaannya. Bagaimana HAM sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Di Indonesia, kebebasan individu tidak bersifat liberal atau bebas tanpa batas. Hak asasi manusia diikat dan diseimbangkan oleh kelima sila dalam Pancasila. Pertama, sila ke-1. Ini adalah dasar hak beragama. Sila ini menjadi jaminan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah tanpa adanya diskriminasi dan tidak ada ruang bagi pemaksaan keyakinan di negara ini. Sekarang sila kedua. Ini adalah martabat manusia. Sila inilah yang paling bersinggungan langsung dengan hak asasi manusia, karena ia menjamin hak untuk bebas dari penyiksaan, memastikan hak atas rasa aman, dan menuntut perlakuan yang adil di mata hukum bagi setiap individu tanpa pandang bulu. Lanjut ke sila yang ketiga. Sila yang ketiga ini memastikan adanya hak bebas diskriminasi. Persatuan Indonesia hanya bisa dicapai jika negara menjamin perlindungan hak bagi kelompok minoritas. Hak asasi manusia di sini berfungsi menjaga agar tidak ada kelompok yang merasa diasingkan. Lanjut sila yang keempat. Disinilah letak pemenuhan hak sipil dan politik kita. Sila yang keempat ini menjadi dasar kebebasan berpendapat, berekspresi, serta hak bagi setiap rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara demokratis. Tentunya lewat jalan musyawarah. Karena ini sila yang ke. Dan yang terakhir yaitu sila yang kelima. Sila yang kelima ini mengamankan hak ekosop atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini diterjemahkan menjadi hak kesejahteraan dasar, seperti hak pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Keadilan sosial berarti tidak boleh ada ketimpangan yang membiarkan sebagian rakyat hidup dalam kemiskinan. Nah, itu semua adalah bagaimana hak asasi manusia sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang masuk ke bagian landasan hukum. Apa sih dasar bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak tersebut? Nah, ada di sini. Negara itu tidak hanya mengakuinya secara lisan. Segala keselarasan hak asasi manusia dan Pancasila tadi telah dikunci dan dilindungi secara sah oleh konstitusi kita, yaitu melalui pasal 28A hingga 28C
Undang-Undang Dasar 1945. Dan tidak hanya itu, perlindungan ini diperkuat kembali dalam Undang-Undang Operasional, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Masuk ke fase yang terakhir, yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pengakuan hak asasi manusia di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari Pancasila. Keduanya adalah fondasi yang saling menopang, seperti peringatan yang saya cantumkan dalam infografi saya. Tegakkan kemanusiaan atau runtuh sebagai bangsa. Menjaga hak asasi manusia pada dasarnya adalah menjaga Pancasila itu sendiri. Jika kita membiarkan ketidakadilan terjadi, maka fondasi negara kita akan perlahan hancur. Demikian presentasi dan analisis saya yang dapat saya sampaikan untuk ujian akhir semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Ingat, tegakkan kemanusiaan atau runtuh sebagai bangsa. Saya Muhammad Karim Madavikia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.